Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 Mata Studi Sejarah Sastra Indonesia. Di sini saya Aditya Kurniawan, tidak sendiri, tapi ada rekan-rekan saya yaitu Faisal Al-Farizi, Muhammad Faisal Nurdiansa, Ihsan, Nur Muhammad Faisal, dan Haikal. Nah, kedatangan kami ke dalam salah satu rumah sastrawan milenial pada hari ini yaitu untuk mengulik dan mewawancarai seputar kepenulisan dan konteks yang mendukung perjalanan sang penulis untuk berada di titik ini. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita berkenal langsung dengan penulisnya. Silakan. Nama saya Ahmad Asy Rahayu. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ihsan dengan prodi PGMI. Oke, nah sebelumnya dengan adanya wawancara ini dapat menambah wawasan kita, menambah relasi juga, dan semoga bermanfaat untuk kita semua mengenai arti dan isu-isu yang mungkin sedang berkembang di era milenial sekarang tentang adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentu memudahkan kita dalam berkontribusi untuk terus berjuang dalam berkarya. Nah, di sini kami akan santai-santai aja teman-teman semua, jangan tegang, dan kita akan mengulik cerita dari Rahma sendiri, bagaimana nih perjuangan Rahma dari awal sampai titik ini. Apakah ada dorongan dari seseorang atau emang hobi dari lahir, ataupun ya memotivasi dari orang lain juga. Nah, silakan diceritakan. Izin. Oke, tenang aja, tenang. Emang dari kecil itu saya udah punya hobi menulis dan membaca. Tapi waktu kecil tuh hanya menulis di sebuah diary kecilan dulu, kayak karena waktu kecil saya anaknya kurang bisa bersosialisasi sama orang-orang, makanya semua yang saya rasain itu ditulisnya di diary itu. Sampai akhirnya saya punya imajinasi, dan akhirnya daripada nulis diary kecil gitu, mending aku buat nih satu cerita aja dari buku biasa, buku tulis biasa. Saya tulis itu ngacak banget dan nyobain ke teman-teman dulu, teman-teman dekat suruh baca, dan ternyata mereka tertarik, kayak kamu bagus di dalam penulisan ini gitu. Sampai mereka menyarankan saya untuk nulis di sebuah aplikasi. Katanya coba nulis di aplikasi ini biar kamu tulisannya makin berkembang dan sebagainya. Dulu tuh emang sempet gak berani karena belum mau gitu kan, takut kalau dibaca sama orang gimana gitu kan, karena orang-orang kan pasti beda apa sih, beda persepsi. Ya beda kan. Terus sama juga takut untuk mendengarkan kritikan orang, belum siap untuk itu. Sampai akhirnya Rahma waktu itu pernah scroll gitu, dapatlah satu kata-kata yang benar-benar bikin kayak wah, bener juga, kalau kamu bukan seorang itu ada kata-kata yang bikin menggugah Rahma untuk semakin semangat ke dalam dunia penulisan. Terus udah gitu juga Rahma baca satu buku yang benar-benar dikagumi banget lah. Salah satu penulis yang menjadi inspirasi itu adalah Bang Terelie. Itu pengen banget kayak Bang Terelie yang masya Allah banget, banyak bukunya yang dipajang-pajang dan banyak dikagumi sama banyak orang. Disitulah mulai beraniin dan mulai buka aplikasi itu. Ya, cobain dulu sambil, tapi masih ngedraft waktu itu, masih ngedraft dan nggak dikeluarin sama sekali, masih cari-cari tips ke orang-orang yang udah banyak karyanya. Sampai akhirnya mulailah berani tuh, keluarin lah, bismillah dulu dikeluarin lah sedikit-sedikit. Terus bukan dari aplikasi itu aja, tapi aku juga melihat beberapa event-event penulis yang ngebantu banget buat ini mengasah penulisan juga kan. Ikutan lah sedikit-sedikit lomba-lomba kayak gitu, walaupun zamannya juga
tapi punya pengalaman sedikit gitu. Nah itu tuh berapa tahun yang lalu lah, sampai akhirnya di tahun ini ada salah satu event nulis solo, buku solo 30 hari, dan Rahma tertarik banget, apalagi waktu itu emang lagi free banget lah, nggak terlalu sibuk karena belum memasuki kelas 12 banget, jadi cobain deh gitu, sehari itu harus setor satu bab seterusnya sampai 30 hari itu. Akhirnya nyobain nih, nggak apa-apa dulu modal nekat, awalnya tuh modal nekat, terus nulis lah tuh. Dan karya Rahma yang itu juga sebenarnya terinspirasi dari seorang juga. Jadi buku Brother itu menceritakan kehidupan seseorang yang Rahma kagumi. Misalnya tuh ada 2 orang kakak beradik, mereka tuh punya kehidupan yang berbeda, padahal mereka tuh 2 saudara. Yang satu hidupnya sama orang tuanya, tapi dia hidup dengan kesederhanaan yang benar-benar Masya Allah deh, dia hidup dengan kerja kerasnya, dia menghidupi keluarganya, padahal dia masih usianya masih dibilang masih kecil lah gitu. Sedangkan yang satunya dia nggak hidup sama keluarga aslinya, tapi dia hidup sama keluarga asuhnya tuh, tapi dia hidup dengan semua keglamoran yang dia punya, tapi tetap dia nggak punya kasih sayang yang benar-benar dari orang tuanya gitu. Itu benar-benar inspirasi, dan akhirnya coba deh kisah mereka ini tuh dimasukin ke dalam buku, kayak gimana ya jadinya. Walaupun emang nggak semuanya sama, ada di fiksi-fiksi ini ya, pastinya dibedain. Dan gitu sih gitu aja, baru ada satu sih. Nah terus kalau misalnya kamu lebih emang suka kayak satu, kan ada 3 kan, kayak ada yang puisi atau novel, atau puisi juga suka atau gimana? Puisi. Iya. Kalau puisi itu juga suka, malah waktu dari SD, karena kan mama juga dulu punya salah satu bakat dalam bidang puisi, makanya mungkin nurun dalam puisi, makanya mungkin nurun, dan akhirnya kayak suka aja ngikutin lomba-lombanya. Waktu SD itu pernah lomba puisi, dan alhamdulillah menang juara 1. Tapi itu tingkat SD doang sih, di situ doang, karena belum berani, kayak kan belum berani keluar. Dan emang nggak usah dibilang anaknya lama, nanti dia udah tutup banget, gak bisa bersosialisasi banget gitu. Terus SMP juga pernah ikutan puisi juga, ya cuman kayak sampingan doang dan gitu sih. Berarti waktu SD SMP itu masih tingkat di offline ya? Kalau offline maksudnya di daerah sekitar. Iya. Kalau misalnya online pernah nggak? Kalau online pernah, alhamdulillah itu ada bukunya juga, baru ikutan juga, itu baru berani ngebukuin juga ada sama gitu. Selain ikuti event-event yang menulis selama 30 hari, terus ada juga nggak kamu suka ikut lomba-lomba apa gitu? Enggak sih, soalnya Masih fokus ke itu. masih belum berani untuk keluar dari zonanya. Berarti emang susah banget ya buat kita, kan tentunya sebagai penulis teman-teman, banyak sekali rintangan yang menjadi dasar dan propaganda isu yang membuat kadang mental kita, terus kayak kita kritikan orang, dan ya nggak itu juga ya, nggak mudah juga. Nah mungkin ada yang mau ditanyain juga dari sini, silakan. Ya, saya ingin bertanya, berapa lama sih untuk menulis satu buku itu? Itu aja. Oke, silakan. Kalau satu buah buku yang udah jadi ya, itu kan emang udah event kayak kan, jadi 30 hari. Tapi emang jujur emang susah banget, apalagi di 30 hari itu ide tuh gak selalu ngalir kan. Pasti ada saatnya penulis itu kayak mentok banget. Dan akhirnya aku juga ngakuin di hari pertama semangat banget tuh, di hari kedua sama semangat, ketiga sampai ke 10 hari itu masih semangat, tapi pas udah di hari yang ke-11 sampai ke bawahnya sampai ke seterusnya itu udah mulai kendor dan udah mulai nyerah sebenarnya. Tapi mengingat lagi kayak tahun ini tuh pengen punya satu buku nih, diusahain seberat apapun juga, karena kan apalagi udah ikutan, udah punya komitmen gitu kan. Nah makanya
dikuat-kuatin emang gimana ya, Ya. dikuat-kuatin aja sih. Kalau misalnya satu bab kan setiap hari, nah satu babnya berapa kata? Satu bab itu bisa 2000 kata atau 1000 kata gitu. Dan tanya lagi gitu kan. Kita sambil ngobrolnya kayak santai-santai aja sih. Terus masalah kayak tips-tips kamu nih buat, kan tentunya kan adanya kamu udah bikin buku itu kan tadi ada dari event. Nah ini kan adanya pengaruh teknologi ya yang berkembang sebagai setiap saat dan tentunya mempermudah kita dalam berkarya. Nah tips-tips kamu nih buat yang lainnya supaya dapat berkarya juga bagaimana tuh? Pastinya yang paling utama ini membaca ya. Membaca itu bikin kita tuh punya banyak kosakata kan, kosakata dan apa ya? Karena Gak apa-apa, santai aja gak apa-apa. Kita nggak usah tegang-tegang amat. Santai ya. tipsnya banyak sih, emang banyakin baca. Konsisten juga. Oke. Terus apa ya? Iya sih, kalau misalnya nulis juga kan dari membaca ya. Soalnya kan kadang ide-ide itu muncul dari cara kita melihat visual dari orang lain. Terus kayak ya itu kayak kamu tadi kan, kayak melihat dari kehidupan orang lain terus jadiin tokoh utama. Terus ada yang mau tanya aja, silakan. Apa sih kekurangan dan kelebihan sebagai profesi menulis? Oke, jadi kayak keuntungan sama keuntungan itunya. Menurut dampak dari diri kamu sendiri aja itu apa yang udah ngerasain? Kalau dari kelebihannya dulu ya. Kalau kelebihannya ya, menulis itu bikin kita tuh lega banget. Apalagi ketika kan balik lagi, ketika kita punya suatu pemikiran atau perasaan yang nggak bisa diungkapin, dengan menulis itu semuanya benar-benar bikin lega gitu. Kalau kekurangannya, terutama dalam diri sendiri tuh pasti insecure dengan karya orang lain yang lebih terkenal dan lebih besar gitu kan, suka ada insecure-nya gitu aja sih, suka insecure sama karya orang. Berarti tantangan terbesarnya itu emang itu ya, lihat ke itu yang lain. Ada yang lagi yang mau ditanyain? Kan Ramatnya udah nerbitin buku, otomatis itu kan bukunya nggak bisa dibaca oleh orang lain. Gimana? Jadi otomatis orang lain juga bisa nilai kritikan atau masukan. Nah, bagaimana perasaan Anda tentang masukan dan kritik? Awalnya mah emang nggak suka ya dikritik awalnya, tapi kritikan itu bisa bikin karya kita yang awalnya biasa aja menjadi luar biasa tuh. Dari situ kita bisa tahu kekurangan karya kita tuh dari orang lain kan, kayak orang lain punya selera masing-masing dalam sebuah cerita, dalam sebuah buku. Makanya emang pas ngeluarin buku ini, Rahma emang suka pinjemin ke orang-orang dan kasih kritik dan saran dari mereka semua, karena kritikan itu emang benar-benar ngaruh ke karya kita selanjutnya biar lebih baik lagi, dan apa sih gitu yang harus diperbaiki dari karya yang ini gitu. By the way, itu kamu suka genre karyanya suka apa tuh kira-kira? Yang kamu buat sama yang kamu baca biasanya apa yang kamu sukai? Lebih suka nulis tuh genre karyanya suka apa tuh kira-kira? Yang kamu buat sama yang kamu baca biasanya apa yang kamu sukai? Lebih suka nulis tuh genrenya tentang remaja sih. Remaja. Tentang gimana tuh? Kayak antar keluarga atau misalnya romansa atau gimana? Lebih ke keluarga dan persahabatan gitu. Kalau soal asmara lainnya enggak sih,
Ini lebih banyaknya tentang konflik di keluarga, konflik di persahabatan, karena menurut Rahma sendiri konflik yang benar-benar mempengaruhi kehidupan kita itu adalah konflik keluarga. Itu yang benar-benar bikin ngaruh ke semuanya, makanya emang lebih suka konflik keluarga gitu. Dan kalau baca semua genre sih dibaca, soalnya buat referensi juga kan, buat referensi, dan kayak nanti kalau udah dari genre yang ini pengen nyoba genre yang ini gitu. Jadi macam gitu kalau bacanya. Kalau teman-teman atau yang lain suka ikut kamu juga nggak, kayak misalnya kita nulis bareng atau gimana gitu? Itu alhamdulillah. Alhamdulillah ketika Rahma ngeluarin buku, temen-temen tuh jadi makin tertarik kayak, ya aku pengen coba nulis juga deh katanya tuh. Tapi gimana caranya ya kata-katanya, karena mereka insecure sama kata-kata mereka sendiri, padahal menulis itu gak perlu dengan kata-kata formal kan, dengan bahasa kita sendiri, karena emang setiap penulis punya ciri khas masing-masing kayak gitu. Menulis bareng udah ada sih sama salah satu temen juga, itu udah punya bukan satu buku, jadi kita antologi bareng, bareng gitu, nulis bareng. Nah, terakhir nih, kesan-pesan kamu buat kita semua itu bagaimana, coba tentang pandangan kamu terhadap isu kepenulisan itu bagaimana? Jadi pandangan kamu, kesan-kesannya aja, pesan sama kesannya aja bagaimana? Pesannya kalau kalian punya niatan untuk menulis, jangan pernah ragu. Dan terutama kalau misalkan kayak isu berdengar kayak orang lain, baik lagi setiap penulis tuh punya ciri khasnya, dan karya itu bisa hidup ketika kita tuh menaruh benih rasa di situ, benih. Jadi bakalan kerasa juga sama orang lain. Jadi bukan cuma ke orang lain kita pakai hati gitu, tapi dengan nulis juga harus pakai hati, biar apa yang kita ungkapkan di tulisan itu bisa kesampaian sama orang lain gitu deh. Terima kasih ya. Sebelumnya emang kayak gimana ya? Ya betul ya. Kayak kita buat menulis juga pandangan tentang dari kisah orang lain itu mempengaruhi, dan tentu konsisten sebagai penulis juga menjadi hal yang paling penting buat penulis sendiri. Dan itu ada yang itu sampaikan lagi coba tentang pesan-pesan kamu deh, tentang kayak imajinasi atau bukan kayak pemahaman tentang dunia kepenulisan nih. Coba pesan kamu aja, pesan kayak tadi. Nah itu mungkin ya sejauh ini emang begitu, dan boleh dipromoin juga karyanya. Pada tahu kali guru kita mau beli. Belinya di mana, terus judulnya apa gitu. Nggak dikasih tahu di mana. Di penerbitnya Penerbitnya itu di Rahman Publisher. Rahman Publisher. Oke. Judulnya Brother. Brother. Oke, nah Ada itu. tanda tanya. Ya, mungkin Pak Febri mau beli silahkan. Nah itu. Ya mungkin sekian aja Rahma, makasih banyak buat waktunya juga, buat buat ilmunya juga udah pada kita tentang bagaimana seorang, iya kan sebagai generasi muda tentu karya itu tidak akan pernah hilang ya, walaupun kita udah meninggal juga, karena akan tetap abadi di perpustakaan. Nah dari itu dengan wawancara Rahma tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa emang menulis itu membutuhkan konsisten dan juga pemahaman terhadap isu-isu di sekitar kita, bagaimana kita menyukai sesuatu, terus yang penting teguh pendirian juga teman-teman. Dan mungkin itu dari kelompok kami, bila ada hal-hal yang masih dipertanyakan boleh ditanyakan langsung. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.